Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini adalah surat 7, suratul A'raf ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Walaqad, dan sungguh-sungguh ya. Laqad ini ada 3 penguatan. Pertama adalah wa, yang kedua la, yang ketiga qad. Sama-sama artinya sungguh-sungguh. Jadi kalimat ini penegasan kesungguhannya. Kesungguhan 3 kali. Dan sungguh-sungguh begitu. Kemudian dalam lafadz makannakum, makannakum, kami telah membuat makan itu posisi. Dan sungguh-sungguh gitu ya. Tapi di bahasa Indonesia dikenal cuma 2, sungguh-sungguh gitu. Kami telah memposisikan kalian di muka bumi. Kalau dalam terjemah Kementerian Agama, sungguh kami benar-benar gitu ya. Jadi yang karena 3 kan sungguh-sungguhnya ada 3. Jadi dibuatnya sungguh kami benar-benar kan. Jadi 3 tuh. Sungguh kami benar-benar. Jadi sungguh-sungguh kami benar-benar itu 4. Ya, sungguh kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi. Waja'alna, dan kami sediakan. Kalau mana asalnya kami jadikan lakum bagi kalian fiha, di bumi, ma'ayish, penghidupan, ya, sumber kehidupan. Ma'isyah, ya. Ma'isyah itu adalah income ya. Cara kita mendapatkan biaya hidup. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali, akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Bagaimana pandangan para ulama tentang ayat ini? Muhammad Rashid Ridho mengatakan, taqaddama anna Allah Ta'ala bada'a hadhihi surah bi dzikri inzal Qur'an ala khatami rusul. Pada ayat pertama di surat ini, Allah menjelaskan tentang penurunan Quran kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Liyanzira bi jami'al bashar, untuk mengingatkan semua manusia tanpa kecuali ya. Karena level Nabi Muhammad itu internasional, tidak seperti agama lainnya. Fi ma yad'uhum ilaihi min dinih, pada apa-apa yang dia dakwahkan dari agamanya. Wa bayanu asasaddin al-ilahi, dan menjelaskan pondasi agama. Yaitu apa pondasi agama? Wa huwa anna wadi'ad-din huwa Allah. Pencipta agama itu adalah Allah. Nah, beda dengan agama lain. Ya, dari judulnya saja ini paket ajaran ini disebut dengan agama Islam. Paketnya ya, banyak isinya. Pada agama lain, judulnya saja itu bukan dari Allah.
seperti Nasrani, Yahudi yang kita sebut sekarang, agama Yahudi, agama Nasrani. Ini yang menamai Nasrani ini bukan Yesus. Yang menamai Yahudi bukan Nabi Musa. Ya, kita cukup bangga ya. Tapi yang menamai Islam itu bukan Muhammad, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tahunya dari Nabi Muhammad. Ya, yaitu Allah dengan pernyataannya innad dina indallahil Islam. Jadi aneh sebenarnya kalau kita perhatikan agama-agama itu, namanya saja itu nggak pernah disebut oleh pendirinya. Ya, kalau pendiri agama Islam kan orang tahunya kan Rasul ya, itu kalau Allah mah gaib kan, Rasulullah. Nah Rasulullah pernah mengatakan agama ini Islam gitu. Sementara Nasrani nggak pernah dikatakan oleh Yesus ini loh agama yang saya bawa ini tak resmikan namanya Kristen gitu, nggak pernah. Jadi penamaan itu jauh setelah beliau wafat. Lagi pula bagaimana mau ngasih nama, Nabi Isa itu berperanan sebagai Rasul saat itu cuma 3 tahun. Ya, setelah 3 tahun, kalau Nabi kita kan 23 tahun ya. Ya, 23 tahun. Cukup panjang. Ya, jadi menjumpai umatnya itu cukup panjang. 23 tahun. Coba saudara kalau nggak percaya, selama 23 tahun saudara ngomong, lalu direkam, lo pasti banyak. Ya kan? Begitu juga hadis. Hadis itu kurang lebih 20 setidaknya 20 kali Quran. Itu baru kutubus sittah. 20 kali Quran. Jadi kalau kita mau memahami agama Islam itu cukup banyak. Nah, kita kembali ke sini. Jadi pengarang agama Allah itu, agama Islam itu wadi'uddin adalah Allah. Nah, itu ya. Jadi ini Islam gitu loh. Orang kita taunya dari Nabi Muhammad. Ya, keluarnya dari katakanlah bahasa kasarnya mulut Nabi Muhammad. Ini loh agama Islam. Tapi Kristen itu nggak pernah diucapkan oleh Nabi Isa. Ajaran yang saya bawa ini tak namai Kristen gitu, itu nggak pernah. Kan aneh kan? Nah itu. Tapi itulah yang terjadi. Fal wajib fima ittiba'u ma anzalahu ilaihim. Nah, maka yang wajib bagi kita adalah mengikuti apa yang dia turunkan. Makanya itu jasa terbesar atau nikmat terbesar bukan lagi nikmat hidayah. Para pengamat mengatakan, manhaj salafus salih, nikmat terbesar yang tertinggi yang dimiliki manusia bukan hidayah, tapi kehadiran Nabi Muhammad. Tanpa kehadiran beliau, apalah artinya hidayah? Dari mana saudara tahu hidayah atau bukan, lempeng atau mengkol, lurus benar atau sesat? Dari mana itu tahu? Makanya kita diminta jangan ngelunjak. Allah sendiri menghormati Rasulullah dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah bersama malaikat memberikan ta'zim kepada Nabi Muhammad dengan membaca salawat. Bagaimana dengan kita? Allah sendiri menghormati Nabi sedemikian rupa. Innaka la'ala khuluqin azim. Ini statement dari Allah. Sesungguhnya engkau di atas pekerti yang agung. Ya, pekerti yang agung ini yang menyematkan Allah, bukan orang biasa. Kalau kita kan ada tanda jasa. Apa itu? Kalau orang berjasa pada negara itu ada bintangnya. Kalau bintangnya udah terlalu banyak, nanti dikuburnya di makam pahlawan. Jangan sembarangan. Jadi ada tanda jasanya. Dan dia bisa bebas dari hukuman kalau bintangnya terlalu banyak. Bintang banyak. Ada kasus, dia keluarin bintangnya. Orang juga, ngedap itu. Karena itu jimat semua. Ya kan? Kalau di zaman Nabi itu syuhada, nilai yang tertinggi. Para martir, orang yang berjuang sehingga Islam bisa sampai kepada kita.
Kalau di Indonesia kan pendekatannya kultur. Ya, ada celah kayak air. Islam datang ke Indonesia kayak air, ada celah masuk. Ngisi terus lama-lama banyak. Kalau di sana itu dengan brick. Kalau di sana di Mekah itu dengan kekerasan. Nggak mau? Ini. Nah. Kalau kita dengan pendekatan, makanya itu ada wayang. Pendekatan itu kultur ya. Nah, di Jogja itu ada pasar sekaten. Tuh. Asalnya dari Sahadaten. Orang yang mau nonton, karcisnya baca syahadat. Masih ada sekaten. Si anunya itu, dalangnya itu pinter main kan itu. Wah, kan orang penasaran nonton itu. Baca syahadat dulu. Wah, baru ngaji itu. Jadi wayang ini dijadikan sarana ngaji sebenarnya. Kan itu nasihat-nasihat itu. Pak Ilman nggak ngerti sih ya? Golek. Ya golek, kalau Jawa Barat golek. Ya. Tapi kalau itu wayang itu bisa semalaman. Orang anehnya terpaku itu loh. Nggak geser itu. Kuat gitu. Padahal itu cuman ini. Bukan orang, bukan. Iya, gini-gini. Kadang-kadang cuma bayangannya doang. Artinya nggak ngelihat dalangnya, di baliknya sana kan ada yang nonton. Itu doang. Itu kepintaran sang dalang. Nah, itu kalau kita perhatikan budaya bangsa lah, kita lihat apa sih sisi baiknya. Jadi jangan jangan dibuang begitu saja. Ini kan ada sejarahnya. Tapi soal dipertahankan, apa sudah kadaluarsa belum? Ya kan? Masih cocok nggak dengan zaman sekarang gitu. Nah itu persoalannya. Karena dulu kan untuk media dakwah tujuannya. Supaya orang tertarik bagaimana? Ngumpulin orang belum ada speaker dulu. Makanya pakai duk, Allahu Akbar. Allah. Dulu begitu. Nah sekarang sudah ada speaker. Jojong ada lagi duk. Ya orang intelek udah nggak ada gunanya kan, sudah ada pengeras suara. Kalau dulu kan nggak ada. Bagaimana manggil orang yang jauh tuh? Kan suaranya lehernya sakit. Jadi pakai itu duk zohor. Nah, dia baru kedengaran azannya. Kita kembali di sini. Wa anaqu fi ala dzalika bi bayani naw'il azab alladzi unzira bihi may yattabi'una ulaikal auliya ay azabad dunya wa adzabul akhirah fa hadza maudhul ayati sabiqah. Lalu di sini pada ayat-ayat sebelumnya dinyatakan jangan mengikuti pimpinan-pimpinan yang tidak mengarahkan kita ke jalan yang benar. Jangan mengikuti pemimpin-pemimpin ke arah yang tidak benar. Ya? Nah bagaimana tahu benar apa enggaknya? Wong tadinya benar, nah, gitu kan. Nah ini ya susah. Pakailah intuisi, pakailah firasat, kan? Paling tidak Anda lihat saja rekam jejaknya, track recordnya, bagaimana? Kan begitu. Ya untung-untungan berarti. Sama dengan kita melamar perempuan menjadi istri kita, untung-untungan. Wong dulunya baik-baik gitu kan. Menceng setelah gitu kan. Kan sebelumnya baik-baik, janji-janjinya manis. Ya boleh jadi kita terhadap dia juga, bukan dia yang terhadap kita. Wala makanad din alladzi amara ta'ala bittibai tanzil fihi duna ghairi ila ma bainahu wa baina sunnati rasul munazzal bi amri huwa dinul fitrah. Agama Islam dinul fitrah. Agama yang sesuai dengan nurani kita. Ya. Al-mubayyin likulli ma yusiluha ila kamaliha. Yang menyampaikan kepada kesempurnaan fitrah. Siapa yang melawan kebenaran Islam, pasti dia akan celaka. Karena ini kebenaran yang harus ditempuh oleh manusia secara umum. Kalau kita belum menerima, ya sudah. Terus diputar-putar begitu saja, diputar-putar. Nah, sampai kemudian kita taat pada Allah, baru kita menemukan kebenaran hakiki.
Kalau kita belum bisa nerima, pengen aman, tidak menjalankan hukum Allah, ya nggak bisa. Contoh ya, kita ini, kalau kita tidak ada ajaran Islam ini, apa ya bisa ketemu kita? Ya kan? Saya dan saudara bisa ketemu di kapan gitu loh. Paling ya kundangan, kematian, itu kan paling itu kan. Nah, tapi dengan ada ajaran Islam, kita sholat berjemaah, terus menerus ketemu. Tanpa disuruh gitu. Nggak usah dijadwal lagi ketemu. Jadi kita mengupdate teman kita itu sehari semalam 24 jam. 24 jam 5 kali. Mengupdate kehadiran. Hadir. Beberapa kesempatan nggak hadir, apa ya sakit ya? Wah, nggak taunya pelesir. Ya nggak apa-apa, itu kan pelesir bagian dari pengalaman. Siru fil ardi. Nah, kita lanjutkan. Wa kana iftitadun nas bi amri ma'isyah, dan di sini dijelaskan ya, wan nahilaha an kulli ma yahulu bainahu wa bainal kamal. Wa kana dijelaskan penyebab terjadinya orang tidak bersyukur itu ma'isyah. Nah, di sini. Ini kan sedikit sekali kamu bersyukur. Setelah Allah menjelaskan, Allah lah yang membuat penghidupanmu, ma'isyahmu. Kita bekerja, ya, dapat sesuatu yang bisa kita pakai belanja, itu kan? Itu Allah yang mendudukkan kamu ke situ. Tapi dengan begitu kamu malah tidak bersyukur. Waktu nganggur mah bersyukur, sholat berjemaah terus. Waktu jadi kerok bener manusia. Udah dikasih kerja malah sibuk sendiri. Nah, ini ayat ini nyindir kita. Kami sudah memberi kedudukan padamu, diberi penghidupan yang baik, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Yaitu kita. Ayat ini seakan-akan memberi pesan pada kita begitu. Sedikit sekali yang bersyukur. Waktu nganggur ya. Ya. Kita lanjutkan. Min asbabi ifsadil fitrah. Jadi ayat ini kata Muhammad Rashid Ridho memberikan sinyal kepada kita gara-gara ma'isyah, penghidupan ini. Gara-gara penghidupan. Ma'isyah itu apa? Ya kerjaan itu ya. Gara-gara kerjaan Anda itu menjadi cacat fitrahnya. Gara-gara nungkulin kerjaan, jadi taat kepada Allahnya rusak. Nah, ayat ini begitu kata Muhammad Rashid Ridho. Jadi berantem sama temen, tuh gara-gara penghidupan ini. Min haitsu inau yajibu an takuna ni'amallahu alaihim bima yatajuna ilaihi min amri ma'isyah sababan li islahiha. Padahal seharusnya karena Allah yang sudah memposisikan Anda di tempat-tempat yang kadang-kadang teman-teman pun nggak dapat. Ya, kita tempatnya lebih mulia, lebih terhormat, tuh kerjaannya lebih hemat tenaga maksudnya. Orang-orang kerja keras, kita tenaga nggak begitu keluar banyak, tapi dapatnya lebih banyak. Nah itu harus syukuri. Nah itu seharusnya menjadi syukrullah alail mujib lima zidinu, supaya kita syukuri supaya nambah. Jadi syukur itu ada hubungannya dengan nambah. Ya, kan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah. Jadi kalau tidak ada yang nambah, berarti nggak bersyukur. Kalau kita jabatannya naik, alhamdulillah berarti saya syukurnya cukup, maka dinaikkan oleh Allah. Nah, kita lebih nambah lagi, ya, maka akan lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya. Wala makanal amru kadzalika dzakara subhanahu nas fi hadil ayat bini amihi alaihim fit tamkin fil ardi. Allah mengingatkan kita posisi yang Anda duduki sekarang itu adalah penempatan dari Allah. Tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, Allah lah yang telah menempatkan kita begini. Wa khalaqa anwa'il ma'aishi wa huwa bat'u siyaqit tawilin fihi bayanul khalqi nau'ihim al-insanil musta'idan lil kamal wa ma yaridu lahum min waswasis syaitan
allati tasuddu anhu. Nah, kita diminta untuk berhati-hati. Jangan karena penghidupan, ya. Singkatnya kalau bahasa kasarnya, jangan karena cari duit. Ini menyebabkan kita terhalang untuk bersyukur pada Allah. Seharusnya lancarnya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu menambah syukur kita pada Allah. Seharusnya. Tapi pada kebanyakan manusia justru sebaliknya. Lagi nganggur mah ia bersyukur. Begitu dikasih kerja malah ngawur gitu kan. Ya, kamplong malah. Kita lihat tuh bagaimana orang kejar-kejaran mobil jemputan. Ya Allah, begitu amat ya. Ya, ngejar-ngejar mobil jemputan. Artinya orang bilang sampai merayu-rayu gitu tuh. Untuk mendapatkan kekuasaan itu merayu-rayu. Ayo dukung saya, coblos nomor anu. Kebohongan demi kebohongan terus udah nggak terkontrol lagi. Udah berapa janji-janji yang janji-janji itu. Ya insya Allah kalau saya jadi akan begini. Nah di Indonesia itu kalau orang berjanji nggak menepati nggak dihukum. Kalau di Amerika dihukum, paling tidak hukuman moral. Mereka meninggalkan semua. Itu terjadi pada kemarin tuh, Donald Trump. Sampai-sampai dia dikeluarkan dari Facebook sama pemilik Facebooknya. Iya sekelas presiden. Karena dia sudah banyak ngawur ngomong gitu. Ya kan? Detik-detik terakhir itu dia kan kecewa sekali, marah besar. Nah itu. Kita lanjutkan. Wahwa fahadha siyak istidradi awil musyabal istidradi yabtadi'u biatasya ilal ardi. Ayat ini dari ayat 9 sampai nanti ayat katanya 32 itu semuanya akan membahas tentang ini ya. Tentang ini apa hal-hal yang dialami oleh manusia. Suma yaudul kalam ila dzikri da'wati rasul lil umam wa jazai man amana bi. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan kembali membicarakan tentang dakwah. Qala Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu wa laqad wattanna lakum ayyuhan nas fil ardi. Menurut Ibnu Jarir, kami telah mewatonkan kalian, menetapkan kalian sebagai penguasa. Wa ja'alnaha lakum qararan tastaqiruna fiha. Dan kami telah menjadikan bumi itu sebagai qoror, tempat tinggal yang nyaman. Ya, kalau kita sudah mendapat kenyamanan, sudah jangan berpikir untuk pindah. Kalau di sini kan sudah nyaman, kuburan deket, pasar deket, malah mau ke pasar lewat tol. Mana ada? Mana ada kampung lain mau ke pasar lewat tol? Ya kan? Ya, kalau mau masuk ke sini orang dipaksa harus tunduk. Wah, Pangurawi, hormat. Lewat terowongan kan harus tunduk, hormat. Karena sudah dekat komplek Pangurawi. Komplek Pangurawi dianggap Kelurahan Pangurawi sebagai orang-orang yang elit, saudara. Komplek kita ini, masyarakat kita ini oleh kelurahan itu dianggap kelompok elit, terdidik. Ya kan? Tapi waktu kasus Covid itu pada lari tuh. Motornya tetanggaan nggak mau. Ini ada kebijakan pasang stiker gara-garanya. Lanjutkan. Qala Syangkiti lam yubayyin huna kaifiyata hadil ma'aish allati ja'ala lana fil ardi walakinnahu bayana dzalika fi maudin ukhra. Allah tidak menjelaskan secara spesifik bentuk penghidupan apa yang wajib disyukuri. Nah, tapi di ayat yang lain, antara lain dalam surat apa ini? Surat Juz Amma, surat Abasa. Surat Abasa itu 79 90 91 ya. Surat 91. Bukan 81. 90 Al-Balad ya. 78 itu surat Ambasa Amma yatasaalun. Ya 80 ya.
Ketiga soalnya. Abasa ini ketiga. Amma, Naziat, Abasa. Surat Abasa ayat berapa ini? Ayat 24 sampai 32. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah amati makananmu. Makanan kita diamati. Ya, kata sebagian ahli-ahli doa, kenapa orang keluar dari kakus, dari toilet tuh bacanya gufrana? Mohon ampunanmu. Apa yang salah dengan buang air? Kan panggilan buang air itu kan alami. Ya kan? Kalau nggak dibuang kan bermasalah, mengganggu orang. Waduh, mabut temen. Lalu kita ke WC, keluarnya bacanya gufronak. Minta ampura. Apa kesalahannya gitu? Kesalahan apa yang sudah dibuat oleh kita sehingga kita mohon ampunan? Katanya itu kita kurang bersyukur. Lihatlah potongan-potongan ya, zat cair atau zat padat yang keluar dari tubuhmu. Masuknya begitu, outputnya begitu. Input sampai ke output itu kan makan waktu yang panjang. Ya kan? Di perut kita ini isinya daging, nggak ada tulang. Ya kan? Masuknya keras kok keluarnya begitu. Kayak ada gilingan itu. Pinter amat nih yang bikin. Kok warnanya terus-terusan begitu? Pewarnanya dari mana? Kenapa nggak ungu, nggak ada merah gitu kan? Kecuali makan buah naga itu, abang kafe. Kenapa ini? Nah, ini ternyata dari input menuju output makan waktu yang begitu lama. Syukur kita sudah cukup belum? Allah takdirkan lancar tuh, nggak bermasalah, ya kan? Mau masuk buru-buru, keluar anteng. Wah, nggak terima kasih. Ya kan gitu kan? Kejar-kejaran. Udah kayak nggak berdosa keluarnya. Doa dulu, ingat karena ya apa itu gilingannya bagus, pencernaannya bagus, Anda sehat. Itu harus bersyukur pada Allah. Kufrana. Nggak begitu panjang doanya. Nah, di sini dijelaskan anna sababnal ma'a sabba. Kami turunkan air. Ya, kita lihat kekeringan tuh. Semuanya gundul tuh. Kering kerontang. Ini mulai terlihat sekarang ya. Begitu turun hujan air, tiba-tiba kita lihat nggak lama hijau semua. Bahkan kadang-kadang ada ikannya. Tuh ikan dari mana asalnya kita nggak tahu. Jadi ternyata ada ikan itu yang bisa bertahan nggak ada air, tapi kita nggak tahu. Begitu turun jadi kelihatan cepat. Dari mana itu? Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah, kami retakkan tanah-tanah itu. Begitu turun hujan dia merekah. Keluarlah tunas. Ya, itu sangat ajaib. Fa ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan butir-butir ya. Kami tumbuhkan biji-bijian. Wa inaban wa qadba. Serta inab, anggur dan sayur-sayuran katanya. Wa zaitunan wa nakhla. Zaitun dan korma. Wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang tinggi. Kebun yang tinggi maksudnya rindang, jadi tumbuh besar ya. Jadi itu kita kemudian hidup dengan nyaman. Wa fakihata wa abba, dan buah-buahan dan rumputan. Mata'an lakum, sebagai makanan, kesenangan untukmu. Wali an'amikum, dan ternak-ternakmu. Nah ini Allah ceritakan nikmat-nikmat, apa nggak patut disyukuri itu? Ya, apalagi kalau ngelihat Indonesia, waduh, kita ini sangat diberi nyaman oleh Allah. Inilah yang menyebabkan kita jadi malas. Ya, karena kita melihat makanan masih banyak. Itu. Jadi ketika ada ada penelitian
ya. Dari sisi apa itu namanya? Garis ya. Grafik, Indonesia ini katanya negara dengan penduduk termalas di dunia. Menempati nomor 1 tapi paling malas itu. Karena dia lihat makanannya masih banyak. Tanda-tanda malasnya orang Indonesia itu, kalau dia nggak punya duit, tenang-tenang aja. Tapi kalau orang Jepang nggak punya duit, dan lama, waktunya cukup panjang, dia akan bunuh diri. Itu ada jadi ada murid saya yang kebetulan kerja di sana itu. Jadi orang yang bunuh diri banyak, Pak. Yaitu dari orang-orang yang pengangguran. Kalau nganggur dia ketakutan luar biasa. Kalau kita kan tenang-tenang. Lagi apa sih nganggur gitu. Malah bangga lagi diceritain. Mancing tuh. Ya, sampai berlama-lama itu. Terutama malam hari. Nggak ada penerangan, baca buku juga nggak bisa, tapi tahan di situ berjam-jam. Kenapa waktu sholat sebentar aja digigit nyamuk nggak tahan atau protes kalau imamnya terlalu lama? Lama amat ini. Ya, kita begitu. Ini kenapa ini? Nah inilah gangguan setan ya. Fanukhrija bizar'an ta'kulu minhu an'amu wa anfusum afala yubsirun, dalam surat Sejadah ya 32 ayat 27. Allah mengajak kita berfikir. Awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ard. Apakah mereka tidak berfikir kamilah yang menggiring air sampai kemudian jatuh ke bumi. Fanukhriju bizar'an, kami tumbuhkan zar'an, padi-padian. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusum, yang dimakan oleh ternak dan mereka sendiri. Afala yubsirun, tidakkah mereka berfikir? Allah mengajak kita berfikir. Dan banyak lagi. Nah itulah kesimpulan dari ayat ini, mengajak kita untuk bersyukur pada Allah karena sudah diberi penghidupan yang baik. Alhamdulillah ya. Dan semua itu pada saatnya nanti kita tinggalkan. Jadi yang rezeki kita itu adalah yang pakaian yang kita pakai, makanan yang kita konsumsi, terus udara yang kita hirup. Sudah rezeki kita begitu. Tanda-tanda kita ini bahagia, tandanya ya, tapi hati kan, bahagia kan urusan hati. Yaitu kalau tidur ngorok, makan keringetan. Itu aja. Puncak kebahagiaan tuh di situ, Pak Syafi'i. Ya coba yuk. Duit banyak, makan gak enak. Aduh, gak gairah. Buat apa? Duit banyak nih buat apa? Ya kan? Angkanya doang, makan gak enak. Waduh, watare weteng, gak bahagia lah. Makan gak seberapa, murah, ngos-ngosan, gembiranya. Itu bahagia. Itulah bahagia, tanda bahagia tuh di situ. Jadwal dengan istri rutin masih. Nah, sudah itu 3 saja. Tidur ngorok. Maksudnya rebahan gak lama tidur gitu. Itu kan berarti kalau masih milih nyari Ethernet ngitung, itu lama itu. Banyak pikiran itu mah. Jadi orang-orang yang mewah di pusat-pusat kota nggak bisa tidur. Makanya dia nyari setiap weekend itu cari hotel, bayar tidurnya itu. Untuk bisa tidur, karena gara-gara nggak bisa tidur. Saudara belum lihat ke Glodok tuh. Tempatnya sempit, adep-adepan. Jalannya cuma segini, kan ngelihat terus tuh saben hari. Nggak bosan apa? Dia jagain barang. Nggak bisa kebukutik, nggak kemana-mana. Paling segini. Setengah pengimaman ini. Tokonya. Berapa ngontrak setahun? 225 juta. Tapi jangan tanya barang apa juga ada. Mau kemana? Contohnya dia jual baut. Mau ada ini yang nitip kulkas. Kulkas model apa? Ke saya aja. Loh, berasa nggak ada kulkas. Jangan tanya. Terus apalagi kabel? Ada ukuran berapa? Karena dia join dengan temennya. Itu enaknya tuh di sana begitu. Jadi walaupun temennya jualan, dia nggak sakit hati.
Dia malah senang, oh berhasil. Nanti kalau ada apa-apa saya butuh dia. Saya nggak perlu jualan kabel, tetap dia yang jualan. Tapi ketika orang beli saya bisa ambil dia. Harganya sama Pak Safei. Harganya sama. Pak Safei ke situ dengan beli ke saya sama. Terus ngapain dia begitu? Dia dapat uang kontan. Tuh, jadi sesama teman dia buka giro. Nanti barang datang nih, Bapak beli ke sana sama dengan beli ke sini. Contohnya katakanlah 2 juta. Beli ke saya 2 juta kan Bapak bayar kontan. Saya ngasih giro ke sana, mundur sebulan. Langsung dibukain giro, barang datang bukain giro. Tapi mundur sebulan. Itu rahasianya. Jadi jangan berpikir bahwa ke sana lebih murah, enggak, sama. Jadi mereka merasa beli kemanapun sama gitu loh. Nah, itu digelodok begitu. Dengan kontan itu. Jadi dia memanfaatkan waktu Pak. Selama sebulan dia bisa puterin tuh uang. Kalau kita bilang, kok untungnya kenapa? Nah, kita kan begitu pikir-pikirnya. Karena kita nggak bisa mainin. Ya kan? Nah, seperti kita sekarang dagang ini. TikTok mau dilarang, mana bisa? Omong kosong. Kenapa saudara? Karena TikTok sudah bayar ke pemerintah sekian miliar. Dan kontrak itu sampai 2025 kalau nggak salah. Baru ada pembaruan kontrak. Sekarang protes orang-orang, ya paling diringankan ini doang. Contohnya nggak bisa pesen langsung, tapi lewat belakang bisa, ya sama aja itu. Contohnya, ini loh, minuman sangat berharga. Nggak bisa pesen langsung, ada di situ ada WA-nya. Nah, kalau mau pesen lewat situ, ya sama aja itu. Yang penting kan barangnya bisa kelihatan. Nah itu, jadi hanya disiasatin dari situ aja. Apakah dengan tidak ada berarti bisa ramai lagi? Itu kan kurang strategi. Ya memang toko-toko ini sudah betul-betul menderita kalau orang dagang. Kalau kita kan pegawai, mau ordernya banyak tak, enggak tak, akhir bulan gajian. Tapi kalau toko kan makanan paling menderita. Kalau nggak laku mau dibuang sayang, nggak dibuang basi. Nah, kita lanjutkan dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ghuslul wajhi wal yadain idza staiqadha minan naum. Bab mencuci muka dan kedua tangan apabila ngelilir. Tahu kan ngelilir? Ngelilir itu apa? Kalau bahasa Betawi itu mendusin. Jaga, bukan bangun, bukan. Maksudnya dari tidur melek gitu ya. Mulai sadar, nah itu ya. Itu namanya istaiqadha dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Betawi mendusin. Tapi jarang terdengar ya. Itu biasanya orang-orang klasik yang ngomong orang-orang tua. Gua mendusin jam sekian. Dia memang tiduran tapi udah sadar gitu. Itu namanya mendusin. Dari Ibnu Abbas anna Nabiyya qama minal lail faqada hajatahu tsumma ghasala wajahu wa yadayhi tsumma nama. Dari Ibnu Abbas, beliau memantau karena Ibnu Abbas ini masih saudara sepupu. Tapi beliau bergabung menjadi muslim itu dalam usia yang belum dewasa. Kurang lebih 10 atau 11 tahun. Ya, beliau bergabung menjadi muslim itu masih muda sekali. Beliau pernah mendapati Rasulullah bangun dari malam, kemudian beliau masuk ke toilet, kemudian membasuh muka dan tangannya, kemudian tidur lagi. Ya, jadi hadis ini menyampaikan kepada kita kebiasaan Rasulullah kalau bangun mendusin tadi itu terjaga, beliau cuci muka dan cuci tangan. Jadi itu bukan untuk urusan sholat, bukan. Walaupun mau tidur lagi, tapi apa bisa tidur ya, cuci muka, cuci tangan. Jadi cuci muka dan cuci tangan ini bukan buat sholat, bukan. Mau tidur sekalipun, mau tidur lagi sekalipun, beliau cuci tangan. Nah, nanti di hadis yang lain dijelaskan karena kita nggak pernah tahu kemana tangan kita gegerayang. Waktu tidur tuh. Kemana tangan kita gegerayang kan kukur-kukur itu kan waktu tidur kan nggak kerasa ini udah kotor ini penukupan ini dari sisi kesehatan
pelajaran dari Rasulullah sangat berharga sekali, sangat selaras ya dengan kesehatan. Jadi kita itu seharusnya orang Islam tuh gak kena COVID. Kalau kemarin bisa dibuktikan orang Islam gak kena COVID, yang kena COVID Muslim, non Muslim, wah semakin yakin. Sebab kita yang dicuci bukan mulut saja, kaki, tangan, muka. Kan kemarin mah suruh ini doang, itu kan cuci tangan doang kan, gerakan cuci tangan. Nggak ada cuci mulut, cuci muka, nggak ada. Kita mau cuci muka, cuci mulut, cuci hidung, cuci tangan, cuci kaki. Jadi dalam sejarahnya saudara, pernah terjadi ya sejarah cuci tangan nih. Kenapa digalakan cuci tangan tuh? Dalam dunia kedokteran pernah terjadi, ada satu rumah sakit bersalin. Tuh, kok ada 2 rumah sakit nih? Kenapa rumah sakit ini kalau menangani ibu bersalin ya, persalinan itu melahirkan, banyak yang mati itu. Tapi kalau rumah sakit sana enggak. Nah selidik punya selidik, ternyata yang banyak korban kematian itu mereka bekas operasi. Si dokternya bekas ngoperasi itu, ya, menangani operasi, lalu menangani melahirkan. Rupanya saking sibuknya nggak cuci tangan. Nah di rumah sakit sono tidak boleh khusus gitu ya, hanya untuk menangani persalinan. Kemudian kalau mau persalinan cuci tangan, membiasakan begitu peraturan. Sehingga mulai kelihatan hasilnya, jarang ada korban. Nah itulah kemudian dia memberitahu, malah dia yang pecat dokter itu, gara-gara dia memberitahu itu. Karena dokter-dokter di sini habis bekerja itu nggak cuci tangan, menangani persalinan. Dokter ini memberi nasihat, di sana mah jarang korban karena begitu. Malah dipecat dokter ini. Waktu itu, waktu zaman dulu. Nah inilah kemudian diambil pelajaran. Kayak kemarin ini, masker. Ya kan? Bukan saja berkaitan dengan COVID, kata dia. Ada seorang yang ingin menulis artikel dalam bentuk disertasi, hebatnya masker. Gitu. Nah, tapi dia karena melihat ada COVID, kayaknya nggak perlu jangan sampai telat gitu. Maka dia sampaikan, sebenarnya saya mau jadikan bahan penelitian ini. Tapi sudahlah saya bagi gratis gitu. Bahwa masker itu sangat ajaib gitu. Bukan saja dalam masalah COVID, tapi karena masker itu menutupi tubuh kita, kuman-kumannya akan mati sendiri itu. Ya, karena kuman itu akan mati di suhu tertentu, agak panas itu. Nah, hembusan nafas kita itu akan membunuh kuman. Tapi kalau nggak pakai masker akan terlepas di udara, nah, dia kemana-mana ya. Nah, tapi dengan begini kan di situ terbunuh oleh ini suhu udara hembusan nafas. Nah, kita kan coba aja kalau Bapak nggak percaya, pakai masker, rada keringetan. Bener nggak? Walaupun ininya nggak pakai jaket, gara-gara ini. Nah itu, jadi sehat. Nah itu ya, jadi kita pakai masker itu bukan hanya berkaitan dengan COVID, tapi kalau kita resistensinya itu kurang gitu kan, nah, itu kita pakai. Ya, masing-masing itu. Tapi kalau di udara terbuka jangan pakai itu kan. Contohnya udara seger gitu kan. Pagi nggak ada orang, nggak ada debu, nggak ada apa, malah pakai. Karena itu kan kita perlu oksigen yang cukup. Nah, kita lanjutkan. Wa anan nauma, hadis ini juga menyampaikan kepada kita bahwa tidur itu bukan menjadi penyebab hadas, penyebab batalnya hadas, bukan. Karena itu terlihat sahabat itu pada maghrib suka tidur, tapi dia begini. Ya, jadi suka tidur. Jadi tidurnya itu sampai mereka mengatakan yang penting masih dengar suara. Jadi kita lagi ngelenggut ya kata orang situ, lagi begini. Yang penting masih dengar orang bersuara, cuma nggak jelas orang itu ngomong apa gitu. Kalau ditanya tadi teman kamu ngomong apa, nggak jelas. Tapi dia masih mendengar suara. Itu tidak membatalkan. Jadi tidur bukan penyebab pembatalan. Tapi di satu hadis menjelaskan bahwa mata ini pengikat karung katanya. Mata ini pengikat karung. Karungnya mana bawah tuh.
Makanya kan bentuknya kayak bentuknya kayak karung. Jadi kalau mata ini merem, ononya kebuka gitu. Iya, tidak terkontrol. Jadi keluar gasnya itu yang menyebabkan batal gitu. Jadi bukan meremnya gitu. Itu persoalannya. Jadi bukan tidurnya, tapi kebiasaan mata ini menjadi pengikat itu. Pengikat wadah katanya. Kalau matanya merem, maka wadahnya kebuka. Ya kan? Tidak terkontrol itu. Seperti sekarang kita ini. Kalau keran kan keluar air kan dipegang begini. Ya kan? Kalau keran bisa keluar air kan kita beginiin. On off. Nah, senjata kita keluar itu, keluar cairan itu, siapa yang buka tutupnya? Dia nggak diselentik, ayo keluar. Kan enggak. Pikiran. Ya kan? Anda berdiri, mulai ngocor itu kan yang membuka ini pikiran. Benar nggak? Maksudnya nggak ada yang digituin gitu. Ya motorik itu tadi, jadi disensori dari sini. Nah itu makanya orang bisa stres apa enggak itu pikiran sebenarnya. Jadi pikiran lah. Nah itu bisa mendapat ketenangan kalau ingat Allah. Babu maja fi siwak. Hal-hal yang berkaitan dengan siwak. Begitu pentingnya arti siwak. Siwak itu gosok gigi ya. Sehingga hadisnya begitu banyak. Ya, hadis yang terkenal adalah Rasulullah menyampaikan, laula an asyqala ummati, jika tidak menyulitkan umatku, la amartuhum bisiwak, niscaya aku akan suruh mereka siwak. Kata ahli kedokteran, kalau kita konsekuen menjaga mulut, kebersihan mulut dan gigi, insya Allah kita tidak akan sakit gigi. Jadi Rasul tahu betul nih betapa pusingnya gitu, betapa galaunya orang sakit gigi itu, ya kan? Sampai ayam kalau berkokok aja bisa ditimpuk. Udah sakit giginya, timpuk, sampai jadi membangkitkan emosi, ya. Jadi makanya itu ada sakit gigi itu menjadi penyakit yang menghalangi seseorang menjadi pilot. Jadi salah satu, saya nggak tahu apa kaitannya gitu. Salah satu syarat menjadi penerbang itu nggak boleh sakit gigi. Jadi, mau ngejalan sakit, bisa kacau nih, melenceng gitu. Apa begitu? Kaitannya apa nggak tahu. Konsentrasi kali ya. Jadi pokoknya kalau pernah terdeteksi orang bermasalah giginya dan bisa kumat, itu syarat gugur itu, menjadi penerbang. Gitu. Kalau supir enggak ya? Supir enggak kan? Hah? Terus nakhoda itu kapal, enggak kan? Masinis enggak kan? Tapi kalau penerbang itu begitu. Salah satu syaratnya enggak boleh terdeteksi sakit gigi. Nah itu katanya begitu. Maka Rasulullah sangat banyak tuh hadis-hadis dengan ini. Disampaikan dari Hudzaifah bin Yaman, kana Nabi idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Beliau setiap malam kalau ngelilir ya tadi itu mendusinnya, beliau menggosok giginya. Tuh. Gosok-gosok. Nah, bagaimana kaitannya dengan kayu arak? Ya, kayu arak tahu kan? Apa itu namanya kayu arak ya? Ya, kayu siwak. Gitu. Nah itu ternyata menurut guru saya yang benar adalah yang basah, yang fresh, yang kita pakai itu kering. Jadi kalau yang fresh itu dipakai itu dia mengeluarkan cairan katanya, cairan berbusa katanya. Kalau dulu kan belum ada odol, cairan berbusa, sehingga itulah yang menyebabkan awet. Ini gusi jadi awet, jadi ada zat tertentu dan diteliti benar. Nah itu kayaknya begitu kalau di Indonesia itu cepat tumbuh, jadi tanaman ini cepat tumbuh sehingga di mana-mana kita lihat. Ya, memang ini kan pemakaiannya kan hampir kepada semua orang nih. Rasulullah menitahkan semua orang laki perempuan kecil dewasa pakai ini kayu arak.
Nah, jadi itu fungsinya itu menguatkan gigi ya. Kalau dulu nginang tuh, tapi nginang kan berwarna, menyebabkan giginya merah kan. Orang India tuh, itu karena ada zat-zat tertentu yang membunuh kuman-kuman. Dari Aisyah, annahu idza dakhala baitahu bada bisiwak. Sampai hari terakhir, saat-saat terakhir Rasulullah wafat, itu yang dilakukan oleh beliau siwak. Jadi Abdurrahman, kakaknya Aisyah lewat, ya, masuk ke rumah Rasulullah. Rasulullah sedang dipangku oleh Aisyah, sudah sakit memang mendekati kematian. Lalu Rasulullah melihat Abdurrahman bawa siwak. Lalu Aisyah menanya Rasulullah, mau gitu, karena udah susah ngomong. Lalu Rasulullah mengangguk. Aisyah lalu minta siwak yang dipakai oleh Abdurrahman supaya diberikan pada dirinya. Setelah dikasih, beliau buang bekas gigitannya itu, bekas dipakai itu. Lalu beliau gigit lagi kan, untuk menumbuhkan sikatnya itu kan harus digigit kan. Nah, digigit oleh beliau, diberikan lalu disiwakkan oleh Aisyah. Sehingga Aisyah bangga dengan pernyataannya, ludahku dan ludah beliau menyatu katanya. Nah, kalau istri kita mana mau. kita salafi, kamu harus menyatu dengan saya. Waduh, mau dia. Ya, bos. Manhaj salaf kan begitu. Rasul sudah mencontohkannya, kamu nggak boleh ngelunjak. Mana mau dia. Nah, Aisyah suka dongeng begitu. Jadi dia senang karena ludah Rasulullah dengan ludahku sudah menyatu. Jadi ceritanya itu, para sahabat berkeyakinan, saudara, apapun diri Rasulullah yang pernah menyatu dengan dirinya, maka tidak akan tersentuh api neraka. Sehingga itu orang berebutan, ya, untuk mendapatkan bagian dari tubuh Rasulullah. Rambutnya keringetnya semuanya begitu. Enggak sahabat, enggak istrinya juga begitu. Kalau tidur banyak keringet, dia ambil keringetnya, diwadahin. Tuh, sampai begitunya. Mana ada orang di dunia begitu. Ya kan? Paling gak dilap-lapnya dibuang, cuci. Ini mah dikocorin. Dicupuk katanya yang buat ali. Ini buat obat katanya. Sampai segitunya ya. Jadi apapun, kata bahasa kita mah, dropletnya Rasulullah itu diincer gitu loh. Ya, menjadi barang langka. Kalau kita mana mau itu, orang boro-boro gitu. Nah, itulah hadis tentang siwak. Sampai di sinilah kajian pagi ini. Ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, kalau cukup kita tutup dengan doa. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan secara khusus kita doakan anak-anak kita menghadapi tantangan zaman yang lebih berat daripada zaman kita. Semoga Allah mudahkan hidupnya. Semoga Allah berkahi dan senantiasa dibimbing untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.